Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan, sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ripando Estila Putra dari kelas 11 TKR 2. Kali ini saya akan membahas sejarah tentang sisi gelap kemerdekaan Republik Indonesia, masa bersiap di Indonesia. Sebenarnya mungkin kita lebih mengenal masa bersiap ini sebagai Revolusi Nasional Indonesia atau masa-masa agresi militer. Simpelnya, walaupun masalah ini sama sekali nggak simpel, ini adalah masa-masa ketika Indonesia baru saja merdeka dan mereka mencoba untuk mempertahankan kemerdekaan itu seperti kalian bayangkan guys. Ketika satu negara itu merdeka, mereka akan memproklamasi bahwa kami adalah negara yang berdiri secara independen dan mengatakan bahwa mereka telah merdeka. Enggak untuk para penjajah kayak, oh ya udah kita cabut aja lagi, jadi periode dari tahun 1945 sampai 1950 bukanlah periode 13 doang guys. Ini adalah masa-masa yang sangat krusial, dipenuhi banyak agresi, masalah, pertarungan, kepentingan dan konflik antara banyak pihak. Masa ini sebenarnya adalah term atau istilah yang lebih digunakan untuk Belanda menjelaskan masa itu guys, masa kekerasan yang dialami sama orang Eropa yang masih di Indonesia selama Revolusi Nasional. Periode ini bersiap ini digambarkan sebagai waktu yang sangat mengerikan. Korban-korban yang berjatuhan juga bukan cuma satu orang, banyak, tapi ada orang Indo, Belanda, Jepang, Korea, British, Ambon, Minahasa, Maluku, dan juga Tionghoa. Jadi menarik, sebenarnya nggak ada yang tahu pasti masa bersiap itu istilahnya datang dari mana. Ada beberapa sources, ada beberapa sumber yang mengatakan hal-hal yang berbeda, yang bilang katanya gara-gara orang yang pro Republik Indonesia sebelum menyerang selalu bilang kayak siap. Ada juga yang bilang gara-gara pas masa bentrok itu, kalau misalnya ke Belanda berpatroli, mereka akan bilang malam-malam kayak bersiap lah. Untuk mendisiplinkan orang-orang pribumi, jadi nggak tahu asal dari mana. Yang jelas masa ini adalah istilah yang digunakan untuk Belanda untuk menjelaskan masa-masa kelam tersebut. Jadi kayak bilang masa bersiap ini adalah masa-masa setelah Indonesia diproklamasikan kemerdekaannya, dan agresi yang terjadi itu dilatar belakang dengan kemarahan dan keinginan balas dendam rakyat di Indonesia setelah masa penjajahan, terutama masa-masa kolonialisme Belanda. Ditambah lagi kayak
tadi aku bilang, nggak cukup dengan Insinyur Soekarno mengatakan bahwa kita ini sudah merdeka. Untuk mencapai suatu keputusan tentunya yang dua pihak akan harus setuju, dan pada saat itu orang-orang Indonesia merasa kita sudah merdeka, tapi orang-orang Belanda merasa belum. Belanda nggak mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Mereka dikatakan merasa masih berhak atas tanah-tanah Nusantara yang kalau menurut mereka sudah mereka bangun puluhan sampai ratusan tahun. Mereka memiliki keterlibatan sama pembangunan Indonesia pada saat itu. Ya, Belanda nggak mau gitu aja cabut dari Indonesia. Akhirnya mereka nyoba gas untuk mengembalikan kekuasaannya ke tangan Belanda di bulan Oktober tahun 1945. Akhirnya nih pemerintah Belanda mengangkat Jenderal Abbe van Mook, orang Belanda yang lahir di Semarang, untuk menjadi gubernur di Batavia. Karena dia dijadikan gubernur di Batavia, akhirnya datanglah Abbe van untuk ditemani sama Amerika juga. Pihak Belanda kali ini datang udah bukan sebagai VOC guys, karena buat kalian yang sudah VOC sudah bangkrut, dan VOC mereka datang sebagai NICA, Netherlands Indies Civil Administration, yang artinya pemerintah sipil Hindia Belanda, sebut saja NICA. Nah, setelah menjabat jadi gubernur Batavia, akhirnya Van Mook mencoba untuk menjalani relasi bernegosiasi dan dengan perwakilan Indonesia. Pada saat itu dia ngeluarin biar Indonesia jadi Republik Indonesia Serikat agar bisa menjalin hubungan politik dan ekonomi yang kuat sama Belanda. Jadi mereka bisa kayak membuat semacam persemakmuran. Van Mook bilang, ya kan Indonesia baru aja ya mereka, kalian tuh juga kurang kekuatan politik, ekonominya masih enggak cukup kuat untuk bersaing dengan orang-orang Tiongkok. Indonesia, India, Partai Komunis Indonesia ini di sini Batavia Indonesia pada saat itu orang Indonesia kayak wah ngeremehin Indonesia nih, dia pasti ngomong kayak biar Belanda bisa menguasai Indonesia lagi. Nggak mungkin kita kalah dengan rasa nasionalisme yang waktu itu masih membara setelah proklamasi setelah kita merdeka. Akhirnya para pribumi yang mengatasnamakan diri mereka sebagai pemuda atau pelopor mulai aksi rebellion. Mereka mulai merampok dan menyerang orang-orang Belanda. Nggak cuma orang Belanda, mereka juga menyerang orang Indo-Belanda, orang-orang yang dianggap pro-kolonialisme kayak orang-orang etnis Ambon, etnis Minahasa, etnis Tionghoa. Dan awalnya aksi ini terjadi di Depok. Lagi kenapa sih Depok? Pemukiman orang Belanda dan keturunan Indo-Eropa, tapi kerusuhan dan kekacauan ini akhirnya tuh kayak menyebar cepat banget, besar banget. Orang-orang saling memanas-manasi provokator sampai kekacauan itu mencapai daerah-daerah lain di Jawa sampai ke bagian kecil di Sumatera. Di Oktober 1945, para pemuda Indonesia itu mulai menghalangi transaksi jual beli kebutuhan pokok antara pedagang lokal dan orang-orang Belanda Eropa. Ditambah lagi mereka mulai mengkucilkan orang-orang Kristen dan orang-orang Indonesia yang sebelumnya itu dikenal dekat banget nih sama pengertian orang-orang Belanda. Bahkan mereka juga berlaku kejam ke orang-orang Indonesia sendiri. Orang-orang pribumi yang mereka ketahui itu tadinya memiliki relasi sama orang-orang Belanda, dan mereka dicurigai masih memiliki hubungan sama orang-orang Belanda. Mereka diinterogasi sambil ditodong senapan dan benar-benar intimidasi betul. Selain orang-orang tadi etnis Tionghoa,
etnis Tionghoa juga diserang karena mereka mengabaikan perintah para pemuda untuk enggak menjual kebutuhan pokok kepada orang-orang tersebut. Mereka tuh dianggap kayak lolo, ini tuh enggak nasionalis banget, enggak peduli sama Indonesia, sebenarnya cuman memikirkan cuan, enggak, hanya itu orang-orang dari barisan pelopor yang merupakan organisasi semi militer yang dibentuk oleh Jepang juga terlibat perampokan di rumah asisten Wedana, rumah camat di masa kolonial Belanda di Depok 9 Oktober 1945. Kelompok muda sambil membawa bendera merah putih dan bambu ini kembali merampok 5 rumah warga yang dicurigai sebagai kaki tangan Belanda. Keesokan harinya 10 Oktober 1945, gudang pangan lumbung padi di Depok juga diserbu para gelandangan, dan puncak penyerangan itu terjadi pada 11 Oktober 1945, di mana perampokan terjadi bersama dengan serangan Tentara Keamanan Rakyat TKR, dan serangannya itu terhadap orang-orang Belanda. Bayangin guys, pada saat itu Depok tuh diserbu sekitar 4.000 orang. 4.000 orang yang merampok datang bergelombang. Mereka datang pakai kereta api, mobil penyangkut, bukan ada yang naik gerobak. Penduduk Eropa, para orang Kristen, orang-orang Tionghoa, rumahnya mereka diserbu, mereka diusir dari rumah, dan rumah mereka dijarah dan interior rumahnya dirusak. Kerusuhan ini juga berlanjut sampai 13 Oktober, di mana lebih banyak perampok datang. Orang-orang kehilangan nyawa mereka, ada yang juga dibawa sebagai tawanan jadi orang-orang Indo, dan orang Eropa dikumpulkan di belakang stasiun Depok, dijadiin tawanan semuanya, ditelanjangi. Pria-prianya cuma boleh pakai celana dan kain penutup pinggang itu, dan para wanita itu cuma pakai bra dan celana dalam semua. Perhiasan yang ada di tubuh mereka itu diambil, dan ini semua terjadi di bawah awasan barisan pelopor beberapa tawanan pria yang akhirnya dibawa ke penjara Bogor, atau yang sekarang namanya The Lapas Palembang, kalau nggak salah Palembang. Itu mereka dipimpin terus ditaruh di penjara selama 2 tahun. Untuk tawanan-tawanan yang akhirnya diizinkan mereka pulang masuk rumah dengan mereka dengan kondisi yang udah hancur. Semua barang-barang mereka yang berharga udah hilang. Di masa bersiapnya dikatakan bahwa enggak cuma orang-orang perampok dan menghilangkan nyawa-nyawa manusia lain, tapi banyak juga laporan atas keji dan pelecehan wanita yang ditawan akibat aksi pemuda Indonesia pribumi yang Belanda, atau orang-orang Belanda sendiri juga ngamuk keluar biasanya guys, karena merasa tersulut amarah atas permasalahan yang dimulai sama rakyat pribumi. Akhirnya mereka tersulut amarah dan berencana aksi balas dendam. Dikatakan ada sejumlah orang Ambon yang pro Belanda mulai mangkal di kawasan Senen, Mimpi, Albert, Bunggus, Kedadus, Polang, dan lain-lainnya mulai menyerang para pemuda pro Republik Indonesia. Jadi kalau ada orang-orang Republik Indonesia bertemu sama orang ini yang lagi marah banget dan merupakan pro Belanda, orang-orang yang pro Republik Indonesia itu akan dimintai untuk menelan lencana merah putih mereka sendiri. Kan Perdana Menteri Sultan Syahrir itu sempat menjadi sasaran dari baku enam orang-orang yang marah gara-gara kelakuan para penjara di Depok. Sultan Syahrir itu hampir 2 kali gas kehilangan gara-gara dia dipadatkan sama orang-orang yang pro Belanda di Desember 1945. Nah, setelah kabinetnya Sultan Syahrir akhirnya berkuasa di tahun 1946, ada kabar nih bahwa akan terjadinya negosiasi antara Republik Indonesia dan Belanda, dan akhirnya kekerasan dari masa bersiap perlahan-lahan berkurang, terutama saat dimulainya agresi militer satu Belanda pada bulan Juli 1947 ketika Belanda
ketika Belanda itu ingin merebut daerah-daerah perkebunan di Indonesia yang kaya akan sumber daya alam, terutama minyak, dan di bulan Desember 1948 agresi militer itu dimulai karena Belanda ingin melumpuhkan pusat pemerintahan Indonesia sehingga Belanda itu bisa kembali menguasai Indonesia. Nah, ini kan terjadi di 1948 guys, yang mana itu adalah 3 tahun setelah Indonesia merdeka. Karena Belanda masih mendesak, akhirnya negara-negara lain di dunia dan juga PBB mengancam Belanda kayak udah cukup deh kalian berada di Indonesia lagi, udah cukup kalian berada di Indonesia untuk waktu yang sangat lama, mereka bilang, karena mereka sudah merdeka akhirnya pada 27 Desember 1949, 4 tahun setelah Indonesia merdeka, Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Terima kasih. Tugas sejarah Ripando Esila Putra kelas 11 tingkat 2 sudah selesai.